Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi hari ini kita akan belajar Aswaja dan KN1 yaitu untuk kelas 7. Coba perhatikan di sini ada santri-santri yang sedang jamaah ya. Sholat jamaah. Nah, kira-kira sholat jamaah apa ya? Kemudian di sini ada ya, mungkin di musola. Nah, ini ada bapak-bapak yang sedang sholat. Ayo, yuk kita sholat. Ya. Nah, ini berkaitan dengan materi hari ini yaitu mengenai bacaan dalam sholat. Dalam hal ini fokus pada mengenal dan mengamalkan bacaan dalam sholat, ya terutama pada amalan atau ibadah di NU. Nah, kita akan bahasnya ya. Sholat, setiap orang Islam yang sudah akil baligh, mukallaf. Nah, kalian sudah baligh semua ya. Nah, itu berkewajiban melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat, baik syarat, rukunnya. Dengan cara apa? Menjauhi semua yang membatalkan atau merusaknya. Di antaranya kewajibannya apa? Ya, kewajiban untuk memerintahkan ya. Allah merintahkan kita yaitu mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, sholat menurut Imam Syafi'i itu ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir ya. Takbiratul ihram dengan diakhiri dengan salam. Menurut syarat-syarat tertentu, secara umum praktik ibadah sholat yang dikerjakan oleh setiap muslim sesuai dengan syarat-syarat dan rukunnya adalah sama. Jadi secara umum kita ya orang Islam itu ya sama praktek mengenai syarat dan rukunnya. Yang membedakan biasanya apa? Nah, perbedaannya antara pelaksanaan ibadah sholat yang dilakukan warga NU atau kita ya Nahdliyin dengan kelompok umat Islam lain, terutama pada bacaan-bacaan dalam ibadah sholat. Nah, kita akan fokus pertama membahas mengenai niat sholat ya, kan terkait dengan niat. Setiap ibadah atau namanya adalah al-a'mal syariah ya, perbuatan apa? Amal-amal syariah. Biasanya ada apa saja? Ada sholat, puasa, zakat, haji. Itu harus disertai dengan niat ya. Karena tanpa niat ibadah itu hanya sia-sia. Nah, apa itu niat? Niat sendiri adalah al-qasdu. Artinya apa? Yaitu menyengaja. Sedangkan menurut syariat atau syarak yaitu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ya, artinya apa? Menyengaja sesuatu berbarengan atau apa bersama ya, bareng dengan suatu pekerjaan. Qasdu syai' ya, muqtarinan. Nah, masih terkait niat kehendak. Ya, tadi kan niat ya. Nah, kehendak terhadap sesuatu itu dibarengi dengan pelaksanaannya. Dalam ibadah sholat, niat ya merupakan salah satu dari rukun-rukunnya. Nah, ternyata niat adalah rukun dari sholat. Apabila ditinggalkan gimana? Maka dapat membatalkan sholat. Nah, sebagaimana di syair ya dalam kitab Zubad, wa yubtilus sholatu tarku ruknin au fawatun syartin min syurutin qad madau. Artinya apa? Batalnya sholat itu karena meninggalkan satu rukun ya. Jadi sudah meninggalkan satu saja atau salah satu dari syarat-syarat sebagaimana telah berlaku kesepakatan para ulama. Jadi walaupun kalian meninggalkan rukun ya satu atau malah lebih ya, itu bisa membatalkan sholat. Nah, niat yang salah berarti niat sholat ini yaitu apa? Sengaja melaksanakan sholat untuk membedakannya dari perbuatan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi perlu ya niat sholat. Nah, karena itu dalam niat harus selalu dinyatakan jenisnya apa sholatnya yang dikerjakan. Seperti niat sholat fardu subuh, niat sholat fardu duhur, niat sholat fardu Jumat dan lainnya ya. Tidak ada perbedaan ya kita itu di kalangan umat Islam terkait apa? Niat. Niat itu tempatnya di mana? Semua sepakat bahwa niat tempatnya di hati. Kemudian bersamaan dengan takbiratul ihram.
Nah, akan tetapi warga NU biasa mengucapkan dan niat sholat dengan lisan ya, sebatas didengar oleh telinganya ya. Nah itu, dengan tujuan dan membantu gerakan hati. Sebagaimana keterangan dalam kitab Fathul Mu'in. Ya, disebutkan bahwa wasannu wa wasannu nud wasannu nudqun biman wiyin qabla takbir liusa'idal lisanu al-qalba. Nah, dan disunahkan mengucapkan niat sebelum takbir agar lisan dapat membantu hati ya. Jadi ya sekiranya didengar. Nah, dasarnya adalah dalam beberapa kesempatan Nabi Muhammad SAW pernah melafalkan niat ya. Misalnya ketika beribadah haji, dalam hadisnya Imam Muslim, sahabat Anas, sami'atu Rasulullah yaqulu labbaik umratan wa hajjan. Saya mendengar Rasulullah mengucapkan labbaik, aku sengaja mengerjakan umroh dan haji. Sekalipun dalam hadis ini disebutkan adalah ibadah haji dan umroh, akan tetapi sholat dapat dikiaskan dengan ibadah atau disamakan ya dengan ibadah haji. Dengan demikian diketahui bahwa mengucapkan niat sholat dengan lisan itu sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Dan hukumnya adalah sunnah atau disunahkan. Nah, tadi niat, sekarang adalah fokus iftitah, doa iftitah. Iftah ya, iftah artinya apa? Iftitah artinya pembuka. Doa iftitah berarti doa yang dibaca pada awal sholat, yaitu sesudah membaca takbiratul ihram dan sebelum membaca surat Al-Fatihah. Membaca doa iftitah termasuk sunnah hayah. Apa itu? Yaitu jika kalian meninggalkan, yaitu tidak membatalkan sholat. Bacaan doa iftitah dalam sholat itu bermacam-macam sehingga setiap orang sedang mengerjakan sholat dapat memilihnya. Nah, ini doa iftitahnya orang NU. Ya, kalian biasanya bacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fadaras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu ya, kalian harusnya sudah hafal ya. Dasarnya keterangan dalam kitab Fathul Qorib, yaitu disebutkan watawajjuhu ay qaulul musalli akibat tahrim wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ila akhirih. Artinya dalam tawajjuh yakni ucapan yang sedang sholat sesudah takbiratul ihram, yang artinya aku berhadapkan wajahku pada zat yang menciptakan langit dan bumi. Keterangan ini sesuai dengan kandungan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, doa iftitah ini, keterangan ini sesuai dengan kandungan hadis Nabi ya. Nah, ya. An Ali Ibnu Abi Thalib anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza taftaha as-salata yukabbiru thumma yaqul wajhtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah ketika memulai sholat beliau bertakbir untuk sholat, lalu beliau membaca doa yang artinya tadi ya. Nah, itu tadi mengenai dasar-dasar dari doa iftitah. Jadi kalau kalian besok ditanya, loh kok kamu beda iftitahnya? Nah, kalian punya dasarnya, ini saya punya dalilnya. Baik, demikian tadi mengenai pembelajaran nih. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan. Yuk, jangan lupa sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.